Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Basar. Saya dari kelas A7 NIM 2281130 348. Kali ini saya akan membahas tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Hak asasi manusia sudah dikenalkan oleh Rasulullah SAW atau oleh Islam sebelum Barat mengenalkannya kepada dunia. Tuntutan penegakan hak asasi manusia sebagai upaya pemberian perlindungan terhadap derajat kemanusiaan dari kesewenangan pemegang kekuasaan. Hal ini berarti bahwa hak asasi manusia adalah sesuatu yang tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara atau pemerintah atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui atau melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa terkecuali. Ini berarti hak asasi manusia harus selalu menjadi tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa atau bernegara. Pada dasarnya dalam bingkai cipta kemanusiaan, derajat manusia itu sesungguhnya mengandung unsur kewajiban bagi manusia untuk tidak melakukan perbuatan yang justru dapat merendahkan martabatnya. Derajat manusia ini secara langsung bersentuhan dengan sendi-sendi kehidupan, sehingga tindakan apapun tidak dapat dibenarkan bila berdampak pada jatuhnya derajat kemanusiaan oleh kepentingan atau tujuan apapun. Maka dalam perspektif Islam sebagaimana yang dikonsepkan oleh Al-Quran dan Hadis, hak asasi manusia bersesuaian dengan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa konsep hak asasi manusia dalam pandangan Islam bukanlah hasil evaluasi apapun dari pemikiran manusia, bukan, tapi melainkan dari apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi dan rasul dari sejak permulaan eksistensi manusia di atas bumi. Bukan hanya sekarang atau ketika zaman Nabi Muhammad saja, tapi Allah turunkan sebuah Al-Quran, Allah turunkan sebuah kitab kepada nabinya, kepada rasulnya sebelum Nabi Muhammad SAW itu sebagai pandangan atau sebagai aturan agar manusia itu menghargai hak asasi manusia sesama manusianya. Dengan kata lain, hakullah dan hakul ibad adalah tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bertanggung jawab atas kedua kategori hak tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, hak asasi manusia dalam Islam merupakan hak yang diberikan oleh Allah, berupa hak-hak yang diberikan oleh para raja atau lembaga-lembaga lainnya atau negara, baik itu dari lembaga yang bertaraf internasional, lembaga dalam negara ataupun lembaga swasta, masyarakat. Untuk memahami bagaimana hak asasi manusia dalam Al-Quran diperlukan kajian khusus. Upaya inilah yang harus kembali digali ke dalam sumber otoritas Islam, yaitu Al-Quran. Meskipun sudah dikaji dari berbagai aspek, tidak ada salahnya bila dikaji dari sudut metodologi Islam. Hak asasi manusia terdiri dari 3 kata. Hak dalam Islam, dalam bahasa Arab dikata al-haq, berarti benar, atau milik atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Asasi, al-asasu berarti bersifat dasar atau pokok tindakan. Dengan demikian, hak asasi berarti hak yang paling dasar atau yang paling pokok setiap individu, seperti hak hidup atau hak mendapatkan perlindungan serta hak lainnya yang sesuai dengan manusia butuhkan, berarti orang atau makhluk yang berbudi. Selanjutnya, secara istilah hak asasi manusia itu atau seperangkat hak yang melekat
pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala atau sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, raja, pemerintahan dan sebagainya. Hal ini untuk menghormati harkat dan martabat manusia atau melindungi hakikat, hak dan martabat manusia. Hal ini berarti bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dihormati, dilindungi, diatur agar tidak dirampas oleh siapapun. Hak asasi manusia atau hak asasi HAM sering disebut dalam bahasa Inggris human right, juga merupakan suatu istilah atau statement 4 dasar hak dan kewajiban yang fundamental bagi seluruh manusia yang ada di permukaan